Mari saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Biarlah Engkau berfirman kepada kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau bersabda kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi akan hamba-Mu dan urapi akan firman-Mu, supaya apa-apa yang kami renungkan bersama-sama akan menjadi suatu kekuatan, suatu penghiburan, dan sekaligus juga memberikan suatu peringatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan mendasari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dari surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa di dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya ada satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu dalam bentuk jamak memperolehnya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, therefore so run that you all may obtain. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian di dalam pertandingan menguasai dirinya di dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, saudara-saudara, terutama tentunya kita semua sudah pernah melihat suatu pertandingan lari maraton. Bahkan walaupun mungkin hanya di televisi saja, kita melihat pada garis start itu ada puluhan orang, bahkan ratusan orang kadang-kadang memulai pertandingan itu. Namun menjelang garis finish hanya beberapa orang saja yang bertahan, dan akhirnya hanya satu orang saja yang mencapai garis finish. Bahkan ada orang-orang yang cuma pada permulaannya saja ikut difoto, numpang-nampang begitu, dan mereka mungkin hanya berlari beberapa meter, dan kemudian setelah mereka tidak di hadapan kamera lagi, mereka keluar dari pertandingan itu. Demikian juga yang terjadi di Korintus. Pada saat itu olahraga yang paling populer di tempat itu adalah lari maraton. Dan pemenangnya bukan memperoleh piala emas atau medali, tapi sekedar anyaman dari ranting zaitun yang kita tahu bahwa sebentar saja ranting zaitun itu akan kering dan akhirnya dibuang. Tetapi dikatakan bahwa di dalam pertandingan rohani, kita ini semua akan memperoleh mahkota yang abadi. Sebagaimana Paulus juga pada suratnya kepada Timotius mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku saja, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi bukan hanya Rasul Paulus, tetapi juga banyak orang lain yang menantikan kedatangan Tuhan itu, yang mencapai garis akhir, memelihara iman. Mereka juga akan mendapatkan
mahkota kebenaran itu. Sayangnya, tidak semua orang mencapai garis akhir itu. Biasanya bukan karena disebabkan oleh perkara yang besar, misalkan kecelakaan, lalu cedera dan sebagainya, atau tiba-tiba terkena penyakit jantung, tapi seringkali orang itu tidak mengakhiri, tidak menyelesaikan pertandingan itu hanya karena perkara-perkara yang sepele. Ada kerikil kecil yang masuk dalam sepatunya sehingga dia tidak merasa nyaman dengan adanya kerikil itu dalam sepatunya. Mungkin orang lain tali sepatunya itu bolak-balik copot sehingga dia marah terhadap dirinya sendiri, marah terhadap sepatunya, sehingga dia akhirnya tidak menyelesaikan pertandingan itu. Dan di dalam hidup kita dan juga di dalam pelayanan kita, terkadang orang itu terganggu bukan oleh perkara-perkara yang besar, tetapi oleh kritik, oleh ucapan yang kurang sedap, oleh karena perbedaan pendapat, karena berpihak-pihak, atau ketakutan kepada pihak luar dan sebagainya. Sebenarnya kalau dia mau berdiam diri sejenak dan kemudian memeriksa diri, perkara-perkara yang selama ini begitu mengganggu dia itu biasanya sirna sendiri, ataupun perkara-perkara itu tidak lagi perlu mengganggu perjalanan hidupnya, perjalanan pelayanannya. Nah, kita juga melihat di dalam Alkitab itu kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab yang memulai perjalanan hidupnya, mulai pelayanannya dengan baik, tapi tidak mengakhirinya dengan baik. Kita melihat Imam Eli, dia yang pernah berperan di dalam melatih Samuel sehingga Samuel itu menjadi seorang hamba Tuhan yang baik, tapi dia sendiri tidak melatih kedua putranya, Hofni dan Pinehas, dan akhirnya dia sendiri juga tidak sampai kepada garis akhir itu. Kemudian kita melihat Raja Salomo, raja yang begitu hebat dengan segala macam talenta. Dia ahli di dalam bidang ketentaraan, di bidang arsitektur, di bidang musik, di dalam mengarang, di dalam jurnalistik. Dia itu hebat, tetapi juga akhirnya dia tidak menyelesaikan hidupnya, menyelesaikan pelayanannya dengan baik, oleh karena hal-hal yang lain yang dia izinkan terjadi dalam hidupnya. Nah, kita baru Jumat yang lalu mendengar Ibu Ana itu mengutip salah satu amsalnya, yaitu dari Amsal 3 ayat 5 dan 6, yang juga menjadi pegangan dari Bapak Rusdianto, yang mengatakan, akuilah Tuhan di dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, kita kemudian melihat juga seorang tokoh yang lain, Raja Saul, yang memulai perjalanan hidupnya, perjalanan pelayanannya itu dengan baik. Dia pada saat itu agak rendah diri, tetapi kemudian dia melakukan beberapa kemenangan-kemenangan di dalam karirnya sebagai seorang raja, tapi kemudian dia menjadi keras kepala, dia melakukan hal-hal dengan lancang dan melakukan apa-apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Antara lain, sebagai seorang raja, dia sebetulnya tidak boleh mempersembahkan korban yang adalah pekerjaan khusus daripada seorang imam, bukan pekerjaan seorang raja. Tetapi dia tetap melakukan hal itu, dan ketika ditegur pun dia tidak
meminta ampun, bahkan dia membela dirinya. Nah, kita lihat bahwa baik Imam Eli, Raja Saul, Raja Salomo telah memulai hidup dan pelayanan mereka masing-masing dengan baik, tetapi tidak mengakhirinya dengan baik. Nah, bagaimana dengan kita sendiri? Banyak di antara saudara-saudara, saya harap semua telah mengalami kelahiran baru ketika saudara-saudara dan saya itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita pribadi, sebagai Tuhan kita. Tapi di dalam perjalanan hidup selanjutnya kita tahu bahwa kita pun mengalami jatuh bangun. Ada start yang kita sudah mulai, ada permulaan hidup, permulaan pelayanan yang kita sudah mulai, dan mungkin kita mulainya juga dengan baik, tetapi sayang tidak semua di antara kita menyelesaikannya dengan baik juga. Di dalam ayat yang ke-25 tadi dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian di dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, seperti halnya orang yang masuk dalam pusat latihan. Mereka itu juga ada hal-hal yang mereka harus lakukan, yang mereka sebetulnya tidak suka lakukan. Ada makanan-makanan tertentu yang mereka sebetulnya ingin makan tetapi tidak boleh karena ada larangan diet, ada peraturan diet tertentu yang lebih berguna bagi seorang atlet dan sebagainya. Ada keinginan-keinginan yang harus ditunda, bahkan mungkin sama sekali harus dibuang, tanpa harus diucapkan satu persatu. Saya kira Roh Kudus sudah memberitahukan kepada saudara-saudara masing-masing apa-apa dalam hidup kita masing-masing yang perlu ditanggalkan, perlu dibuang, karena itu mengganggu perjalanan hidup kita. Ada satu hal yang lain lagi yang terjadi dalam hidup kita, yaitu bahwa orang yang berlari itu mempunyai kemungkinan besar bahwa dia akan jatuh. Kalau orang duduk-duduk saja dia tidak akan jatuh. Tapi kalau orang berjalan, apalagi berlari, kemungkinan besar dia akan jatuh. Nah, bagaimana kalau sampai jatuh? Dikatakan di dalam Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar itu jatuh, namun ia bangkit kembali. Tetapi orang fasik akan roboh di dalam bencana. Ada kemungkinan kita jatuh, tapi kita perlu untuk bangkit kembali, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang pemaaf, Tuhan yang bahkan telah menyerahkan dirinya sendiri untuk menebus segala dosa kita. Nah, mungkin juga di dalam pertandingan lari ini kita melihat ada satu saudara yang jatuh. Mari kita berhenti sejenak, kita mengangkat dia, membimbing dia untuk berdiri, berjalan, bahkan berlari lagi. Nah, mungkin pula dia kemudian mendahului kita, itu tidak mengapa. Karena ini bukan pertandingan 100 meter, ini adalah pertandingan maraton, pertandingan jarak jauh. Firman Tuhan tetap mengatakan, karena itu berlarilah begitu rupa, supaya kamu semua akan berolehnya. Therefore, so run that you all may obtain. Terpujilah nama Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa apa yang Engkau telah memulai dalam diri kami, sesuatu hal yang baik, Engkau akan lanjutkan, Engkau akan sempurnakan sampai kepada hari Kristus Yesus.
Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau membimbing kami langkah demi langkah di dalam kehidupan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Bahkan ketika kami sampai jatuh sekalipun, Engkau tetap mengangkat kami, mengampuni kami, dan membimbing kami untuk dapat berjalan lagi, bahkan berlari lagi. Terima kasih ya Tuhan, sertailah kami di dalam perjalanan kami selanjutnya di dalam hidup ini. Kami ingin hidup berkenan kepadamu Tuhan. Kami ingin hidup menjadi berkat bagi sesama kami. Karena itu Tuhan, lanjutkanlah apa yang Kau mulai di dalam diri kami. Di dalam nama Yesus. Amin.